Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanela Rizkita Putri dengan NIM 2022 011002. Di sini saya akan menjelaskan tentang Consolidated Financial Statement after Acquisition. Jadi, yang pertama itu Consolidated Statement After Acquisition, itu pada tanggal akuisisi satu-satunya laporan keuangan yang relevan adalah neraca konsolidasi. Setelah akuisisi, satu set lengkap laporan keuangan konsolidasi harus disiapkan untuk kelompok konsolidasi, seperti laporan laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca, terus juga laporan arus kas. Terus ada work paper observation. Nah, di sini yang pertama itu each section of the work paper represent of one of the three consolidated financial statement. Yang pertama itu ada elimination of the investment account jadi common stocknya sebesar 120.000, other contribute capitalnya 10.000, terus juga returning earningsnya 23.000, different between employed and booknya 15.421, terus juga non controlling interest in equity-nya 8.421, terus juga investment in seed-nya 160.000. Terus juga work paper observation continue. Jadi ini lanjutannya. Jadi yang ketiga allocation of the difference between implied and book value. Jadi di dalam itu ada goodwill-nya sebesar 15.421. Terus difference between implied and book value-nya 15.421. Terus juga elimination of intercompany dividend. Ada dividend income-nya 19.000. Terus juga dividend declared-nya 19.000. Terus juga ada non-controlling interest in consolidated net income, internally generate income of seed company. Jadi non-controlling persentase auditnya 5%, terus non-controlling interest in income-nya $1.300. Terus juga consolidated returning earnings-nya ada Parker Company return earnings, terus Parker income, dikurang dividend from seed company, terus ditambah Parker presentasi of seed income, dikurang Parker dividend declare, terus juga Parker Company returning earnings. Yang selanjutnya itu ada interim acquisition of subsidiary stock. Jadi FASB mensyaratkan bahwa laporan keuangan konsolidasi mencakup pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian anak perusahaan hanya sejak tanggal akuisisi. Terus juga untuk mencapai hal ini, anak perusahaan biasanya itu menutup pembukaan pada tanggal akuisisi, yaitu pendapatan prakuisisi ditutup dengan laba ditahan. Terus consolidated statement of cash flow itu ada ketika si perusahaan melaporkan secara konsolidasi, laporan arus kas juga harus disajikan secara konsolidasi. Terus juga titik awal untuk laporan arus kas konsolidasi adalah laporan laba rugi konsolidasi dan neraca konsolidasi komparatif. Nah, dengan demikian penyusunan laporan arus kas konsolidasi itu akan sama, terlepas dari bagaimana induk memperhitungkan investasinya seperti biaya ekuitas sebagian atau metode ekuitas lengkap. Nah, hal ini benar karena produk akhir yaitu laporan keuangan konsolidasi akan selalu sama jika prosedur konsolidasinya dilakukan dengan benar. Terus juga jika laporan arus kas dimulai dengan laba bersih konsolidasi, maka kepentingan non-controlling sudah termasuk dan tidak perlu ditambahkan kembali. Terus juga dividen anak perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham pengendali harus disertakan dengan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan induk pada saat penghitungan arus kas keluar dari kegiatan pembiayaan. Terus juga saham anak perusahaan yang diperoleh langsung dari anak perusahaan merupakan pengalihan kas antar perusahaan yang tidak mempengaruhi total saldo kas grup konsolidasi. Nah, jika akuisisi adalah pembelian pasar terbuka, itu mewakili arus kas seperti itu. Terus juga ada penyusunan laporan arus kas konsolidasi pada tahun akuisisi itu sedikit rumit karena ada neraca komparatif. Nah, pada neraca komparatif pada awal dan akhir tahun berjalannya itu berbeda. Seperti setiap uang tunai yang dihabiskan atau diterima dalam akuisisi itu harus tercermin di bagian aktivitas investasi, dan juga aset dan kewajiban anak perusahaan pada tanggal akuisisi harus ditambahkan pada aset dan kewajiban induk pada awal tahun berjalan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.